Halo Mams, jumpa lagi dengan saya yang punya hobi bersih-bersih rumah. Hari ini saya mau bersih-bersih dapur. Kebetulan saya baru selesai masak. Menu yang saya masak hari ini ikan kuah kuning sama kangkung tumis. Wah, sedap sekali ya. Kalau teman-teman hari ini masaknya apa? Nah, yang mau saya lakukan hari ini adalah bersih-bersih dapur. Kan ini saya masaknya ikan, pasti ada amis-amisnya. Yuk, mari kita mulai membersihkan dapur. Pertama, saya pindahkan dulu peralatan yang saya gunakan untuk memasak tadi. Kemudian lanjut, bersihkan sampah-sampah. Ada sampah yang dari sayuran, ada juga sisa-sisa kulit bawang, bawang merah, bawang putih, dan juga sampah-sampah yang lainnya dibersihkan dulu. Di sini saya menggunakan kantong plastik untuk memasukkan sampah-sampahnya. Mams, video ini saya bikin untuk menginspirasi saja. Sebenarnya tidak untuk memamerkan apa yang ada di dapur saya. Di dapur teman-teman pasti semuanya lebih bagus. Tetapi yang saya lakukan ini adalah sekedar untuk menginspirasi bahwa ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, sebaiknya dibersihkan dulu agar hasilnya nanti dapurnya menjadi bersih dan cantik. Sebenarnya Mams, saya ini orangnya kalau sudah selesai masak biasanya saya tinggalkan saja, nanti baru dibersihkan setelah makan siang atau nanti sorenya baru saya bersihkan. Tapi semakin lama kok dilihat-lihat kok jadi tidak cantik ya, tidak bersih dapurnya. Karena itu saya mulai berpikir bahwa setiap hari dapur ini setelah saya melakukan kegiatan masak langsung dibersihkan. Jadi di sini saya menggunakan larutan air sabun saja, sabun cair. Di sini saya gunakan sabun cair. Kemudian saya semprotkan ke bagian meja atau ke bagian-bagian yang kotor, kemudian saya lap bersih. Jangan fokus ke dapurnya ya Mams. Dapur saya sederhana saja. Kalau dapur Mams mungkin lebih bagus dari dapur saya. Dan di sini saya untuk menjadi inspirasi atau menjadi penyemangat untuk teman-teman supaya bisa jadi lebih rutin untuk membersihkan dapur setelah selesai masak. Kalau Mams punya ide untuk cara membersihkan dapur atau disinfektan apa yang harus digunakan, bisa komen di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi, saling share pengalaman cara membersihkan dapur yang lebih bagus, lebih bersih, dan dapurnya menjadi lebih cantik. Mungkin ada ide-ide dari Mams semua, boleh tulis di kolom komentar ya. Meja untuk tempat memasak sudah selesai. Sekarang saya akan membersihkan tempat di mana biasanya saya meletakkan panci atau wajan yang akan saya gunakan untuk memasak. Diawali dengan menyemprotkan larutan pembersih, kemudian dilap dengan menggunakan lap yang kering dan bersih ya. Seperti ini, digosok-gosokkan agar minyak atau lemak yang ada di atas meja bisa dibersihkan. Lanjut, saya membersihkan kompor satu persatu. Diambil dulu bagian atasnya, kemudian dibersihkan. Bagian kompor, bagian atasnya saya semprotkan juga dengan larutan pembersih. Kemudian dilap dengan menggunakan lap kering. Lakukan sampai selesai semua kompor yang ada di atas meja atau yang digunakan hari ini. Oh ya Mams, di sini saya punya 3 kompor, 2 yang besar dan 1 yang kecil. Biasanya kompor yang kecil itu saya gunakan untuk menggoreng seperti menggoreng kerupuk, menggoreng kacang. Itu bertujuan agar kalau menggunakan api kecil, masakan atau gorengan yang kita buat itu tidak cepat gosong. Makanya biasanya saya menggunakan kompor yang kecil. Kalau kompor yang besar ini saya menggunakan yang 22 sumbu ya Mams.
Biasanya saya pakai untuk masak nasi, masak air panas, atau untuk menumis seperti sayur-sayuran. Juga waktu saya memasak ikan kuah kuning tadi, saya menggunakan kompor yang besar. Kalau yang kompor yang kecil ini saya menggunakan yang 16 sumbu. Mas, kemudian kita bersihkan semua bagian kompornya, dielap yang sebelumnya diberikan larutan pembersih. Biasanya Mams 1 bulan 1 kali ini kompornya saya bersihkan, saya lepaskan bagian-bagian kompor semuanya, kemudian saya bersihkan, saya cuci dengan deterjen sampai benar-benar bersih, kemudian dijemur. Tetapi ini karena kompornya masih juga bersih, jadi saya hanya dengan mengelapnya saja menggunakan desinfektan dan dielap seperti biasa. Kemudian kalau sudah kompornya dibersihkan, sekarang giliran saya membersihkan meja tempat meletakkan kompor. Disemprotkan larutan pembersih, kemudian dielap bagian-bagian mejanya sampai ke dindingnya juga, karena ini menggunakan porselin atau tehel, jadi membersihkannya itu tidak terlalu repot ya Mams. Oh ya Mams, kalau menurut saya mungkin sudah lebih banyak Mams yang menggunakan kompor gas. Dulu saya pernah berpikir untuk menggunakan kompor gas, tapi ketika saya pernah nonton di TV, ada kejadian kompor gas meledak sampai mengakibatkan korban. Makanya saya untuk sekarang ini belum kepikiran untuk menggunakan kompor gas. Mungkin nanti suatu waktu. Tapi sekarang masih ada kompor minyak tanah, saya pakai dulu yang masih kompor minyak tanah. Seiring berjalannya waktu, Mams, harga minyak tanah semakin hari semakin naik. Beberapa waktu lalu harganya 18.000. Terakhir ini harganya sudah 20.000. Yah, mau gimana lagi? Saya tetap harus beli karena saya membutuhkan. Kalau teman-teman bagaimana? Oke Mams, ini dia hasil dapur yang sudah saya bersihkan. Jadi lebih bersih, cantik, dan lebih rapi ya. Tapi mohon maaf ya Mams, tehelnya atau porselennya ada yang pecah-pecah. Lanjut, saya membersihkan lantai dapur. Dapur saya sederhana sekali ya Mams, mohon maaf. Model dapurnya memanjang, jadi ini bagian dapur untuk memasak. Nanti yang di sebelah agak ke sininya itu biasanya kami pakai untuk tempat makan atau meja makan. Tadi saya sudah membawa sampahnya keluar. Ini pintu ya teman-teman, jadi bisa keluar untuk ke belakang membuang sampah di bagian belakang. Juga tempat untuk mencuci piring ada di belakang ya Mams. Kalau sudah selesai, dan ini hasilnya Mams, dapur sederhana saya yang sudah saya bersihkan. Nah ini dia, porselennya ada yang sudah pecah-pecah, maaf ya Mams. Nah ini yang sudah saya bersihkan. Semoga apa yang saya tampilkan hari ini menginspirasi ya Mams. Ini bagian kompornya ada yang masih seperti berkarat, sudah saya cuci tapi tidak hilang. Mungkin Mams ada ide, bisa kasih ke saya ya, supaya saya bisa membersihkan kompor saya menjadi lebih bersih. Nah ini hasilnya teman-teman, dapur saya menjadi lebih bersih. Kalau ada usul dan saran dari teman-teman, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton Mams, sampai jumpa.